yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Dengan suara-suara Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Aku cinta Engkau selamanya. Ku cinta selamanya. Aku cinta Engkau. Ku cinta selamanya. Dengan suara-suara kemuliaan Tuhan kita, kami worship Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami rasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau lebih lagi di dalam pujian kami. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak untuk Tuhan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami bersyukur, berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya.
bahwa Engkau sangat baik dan sangat mengerti tetesan air mata kami. Engkau sangat mengerti apa yang kami hadapi di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau berikan lagi kesempatan bagi kami Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau, menyembahmu di dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dan biarlah puji-pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Ambil alih waktu yang ada di depan kami ini Bapa. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai ruangan ini, tenangkan hati dan jiwa kami Tuhan, sehingga kami terarah kepadamu Bapa di sorga melalui firman-Mu. Bapa yang ada di dalam sorga, roh-roh yang tidak berasal daripadamu, yang coba-coba mencuri perhatian kami, yang coba-coba mencuri pendengaran kami, di dalam nama Yesus kami taklukkan. Dan biarlah Engkau berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga benar-benar kami mengerti kebenaran firman-Mu ini, dan kami Engkau mampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberitakannya, urapan-urapan daripada-Mu kami perlukan. Tuntunan Roh Kudus-Mu kami yang butuhkan di dalam kehidupan kami Bapa di sorga. Biarlah setiap perkataan kami adalah perkataan Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga sedikit pun kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, semua yang percaya katakan amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membawa kita sekalian pada bentuk pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk topikal, dan yang sudah di-share ke grup gereja atau di jargon jemaat GBI Anugerah adalah warnai hidupmu dengan karakter Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa arti daripada karakter? Nah, karakter itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap. Sementara arti karakter menurut Alkitab, kalau kemarin saya mulai mempelajari akan kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengetahui apa sih artinya karakter menurut Alkitab. Dan ternyata saya dapatkan bahwa karakter menurut Alkitab adalah menjalani hidup kita di hadapan Allah, takut hanya kepada Allah, dan berusaha hanya menyenangkan hati Tuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang mungkin dikatakan atau dilakukan orang lain terhadap kita. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau begitu kita akan menghadapi mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Dan saudara yang kekasih, sementara warnai yang memiliki kata dasar warna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menandai dengan warna tertentu, dan lebih dalam lagi yaitu memberi arti untuk mempengaruhi, dan ini memiliki pengertian yang sangat dalam, yaitu warnai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau karakter dan integritas ada perbedaan.
perbedaannya, ya. Karakter itu adalah sikap, seperti tadi sikap orang. Dan sikap itu banyak, saudara. Sikap manusia banyak dan berbeda-beda. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempelajari bersama. Arti penting itu adalah bagaimana sikap kehidupan kita memberi tanda dalam mempengaruhi orang yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Orang percaya atau kekristenan kita dituntut untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak peduli apa yang menjadi perasaan kita, tidak peduli apa yang orang akan lakukan dan katakan kepada kita. Mungkin kita dicela, mungkin kita tidak diterima. Saudara tidak perlu takut kalau engkau tidak pernah tidak diterima di tempat-tempat atau pelayananmu tidak diterima. Tuhan Yesus saja ditolak di kampungnya. Apalagi kita manusia biasa, ya, kayak kita manusia sangat terbatas. Karena itu, saudara, apakah kita mau diterima atau ditolak, mau dicela atau tidak, dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki karakter atau sikap yang tidak diinginkan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan yang menjadi pembela kita, asalkan apa yang kita lakukan adalah kebenaran-kebenaran ilahi, kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan setiap manusia memiliki sikap yang berbeda-beda, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kenapa demikian? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang unik. Dan Tuhan tentunya memiliki tujuan dalam penciptaan manusia. Tujuan utama Tuhan dalam kehidupan manusia ketika Dia menciptakan, Allah menginginkan kita untuk memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, kenapa ya Tuhan tidak menciptakan semua manusia itu sama? Jawabannya adalah Tuhan sudah mempersiapkan manusia itu memiliki karunia yang berbeda-beda, yang tentunya memiliki integritas atau sikap yang berbeda-beda pula. Nah, saudara yang kekasih jemaat yang Tuhan berkati, berbicara tentang integritas adalah berbicara tentang sikap seseorang yang memiliki sikap yang baik. Kalau karakter itu hanya memiliki arti sikap, yaitu kalau berbicara tentang sikap atau karakter itu sangat banyak. Seperti saya katakan tadi, ada perbedaan antara sikap dan integritas. Kalau berbicara tentang integritas, itu hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih, berbicara tentang sikap ada begitu banyak, saudara. Ada yang temperamen, ada yang sombong, ada yang tinggi hati dan mau dipuji-puji, ada juga yang baik dan dapat dipercaya. Itu sikap. Kalau integritas itu adalah satu sikap yang hanya melakukan setiap kebaikan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik dapat dilakukan di dalam kehidupan kita, sehingga orang dapat melihat bagaimana keberadaan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Yang menjadi persoalan bagi kita, bagaimana supaya kita menjadi orang yang memiliki integritas. Jemaat yang Tuhan berkati, untuk menjadi orang yang berintegritas
atau memiliki sikap yang baik dan hal-hal yang harus kita lakukan menurut kebenaran Tuhan. Yang pertama, menjauhi yang tidak benar. Untuk kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus menjauhi hal-hal yang tidak benar. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22, yang sudah temukan katakan amin. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 22, firman Tuhan. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, saudara, kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk menjauhi nafsu orang muda? Artinya orang percaya harus menjauhkan diri dari kejahatan. Banyak berita-berita di saluran televisi yang dapat kita lihat, apalagi saat ini. Anak-anak muda membuli anak-anak di bawah umur, menganiaya, tidak bisa menahan diri. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membawa anak-anak kita, mendidik anak-anak kita melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka dapat melihat bagaimana mereka harus berada di tengah-tengah orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus yang adalah juru selamat di dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, tirulah teladan yang benar. Apa itu teladan? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teladan itu berbicara tentang hal-hal yang baik. Jangan kita mengikuti hal-hal yang tidak baik, saudara. Suka mengerumpi barangkali. Apalagi kalau ibu-ibu, kalau di sebelah rumah saya, aduh, luar biasa. Saya biasa langsung tutup pintu rumah saya. Kalau sudah kayak trompet di depan, masing-masing bicara dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Apalagi kalau bilang tetangga di sebelah punya alat baru, di sebelah juga langsung nonton semua. Jadi artinya kita yang beli kipas angin, tapi mereka yang merasakan anginnya. Jadi saudara yang kekasih, jangan seperti itu ya. Mari saudara kita tiru teladan yang benar. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita melihatnya. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan seperti ini. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ini ada perkataan Paulus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya syarat kekristenan kita yang sangat penting adalah melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi teladan, memberikan contoh bagi sesama kita, memberikan bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Karena orang yang melakukan hal-hal yang baik, tidak kita perlu pujian dari manusia. Pasti Allah memuji kita. Selalu hidup dalam kerendahan hati. Nah, saudara yang kekasih, orang yang menjalankan kehidupan yang baik dan menjadi teladan adalah orang yang berintegritas
dan melalui kehidupannya ada banyak orang yang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Bahkan ada banyak orang yang dipulihkan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi contoh, menjadi teladan bahwa kita adalah umat-umat pilihan Allah yang sanggup memetraikan bagaimana Yesus ada di dalam kehidupan kita. Mungkin saja ada orang yang ada di sekitar kita, ada yang hidupnya tidak benar. Tetapi saudara, ketika melihat dan memperhatikan kehidupan kita, selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar, maka mereka, yaitu orang-orang yang suka melakukan kejahatan, bisa diubahkan dengan cara-cara hidup kita yang benar di hadapan mereka. Karena itu berusahalah kita menjadi teladan bagi banyak orang. Karena hal ini sangat penting bagi kita selaku orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, jagalah hatimu. Ketiga adalah jagalah hatimu. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang tidak menghafal ayat Alkitab ini? Banyak orang yang tahu. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita seperti ayat firman Tuhan ini yang dapat menjaga hati kita, menjaga pikiran kita? Jangan terlalu menilai orang lain dengan pikiran kita sendiri yang mungkin kita tidak menyenangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menilai mereka dengan pikiran-pikiran melalui Yesus Kristus. Karena ketika kita menggunakan kasih dari Yesus untuk menilai pikiran dan menggunakan pikiran-pikiran Yesus Kristus, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan memiliki perubahan. Hati adalah sumber keinginan dan keputusan mengikut Tuhan, dan mencari jalannya adalah juga sebuah keputusan. Dalam Matius 6 ayat 33a menuliskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal ini merupakan sebuah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau perintah itu berarti kita harus lakukan. Carilah kerajaan Allah. Kenapa harus mencari kerajaan Allah? Karena dari kerajaan Allah itu kita dapat memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat kita perlihatkan kepada banyak orang. Ketika kita mencari kerajaan Allah, karena dari kerajaan Allah turun kuasa-kuasa yang akan membentuk kita, yang akan mengubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Karena kita sering mencari kepuasan diri kita sendiri, maka Allah ingin kita utamakan apa yang menjadi keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Dan jika kita lalai dalam menjaga hati kita, maka akan dengan mudah kita menyimpang dari jalan yang aman, dan kita pasti terjerat dan terjebak dalam kebinasaan. Jaga hati kita, saudara. Menjaga hati kita sama dengan menjaga kehidupan kita, untuk tidak
menyimpang dari kebenaran-kebenaran. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan berkati, menjadi perenungan yang singkat kita pada peribadahan kita saat ini, yaitu jadilah orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas atau orang yang bersikap baik adalah orang yang hidupnya setia dan taat pada Tuhan. Untuk tetap taat dan setia pada Tuhan, mulailah dengan hal-hal yang kecil, seperti menolong orang, jujur kepada siapapun, melepaskan kasihmu kepada mereka. Karena Tuhan juga sudah berbelas kasihan kepada kita. Dia terlebih dulu mengasihi kita dengan menebus kita dari segala pelanggaran kita. Dalam Matius 16 ayat yang ke-10 firman Tuhan menuliskan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Artinya saudara, melakukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita adalah satu hal yang menjadi keharusan bagi kita. Selaku umat percaya dan yang mau mengikuti Yesus, karena kesetiaan kita kepada Tuhan akan terlihat dari sikap kita terhadap sesama kita. Kita disebut murid-murid Tuhan Yesus. Saudara melihat, kalau di dalam Alkitab kita membaca Alkitab, menemukan ayat-ayat yang menyatakan murid-murid Tuhan Yesus. Ada yang berintegritas, ada yang tidak. Yaitu seperti Yudas, itu tidak berintegritas. Itu adalah satu contoh yang sangat penting dalam kehidupan kita, mengkhianati Yesus. Bagaimana kita harus mengkhianati kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudara? Dia terjebak sendiri, tidak tahu apa mau dibikin. Akhirnya bunuh diri. Bagus kalau orang bunuh diri? Tuhan tidak mengizinkan kita bunuh diri. Nah saudara, kemudian menjadi teladan bagi banyak orang. Orang yang berintegritas adalah orang yang memberi teladan bagi banyak orang. Biarlah kita seperti Yesus yang meninggalkan teladan bagi kita sekalian. Bukankah kita menjadi gambar Allah, diciptakan serupa dengan Allah? Sebab itu saudara, jangan kita rusak gambar Allah dalam kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita sekalian. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kita, ketika kita mendengarkan berita firman Tuhan, tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam pikiran kita, dan minta pertolongan Tuhan untuk kita dapat lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Walaupun sesingkat ini Bapa, tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami tidak pernah singkat Bapa. Kami membawa kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam, lebih mengetahui bagaimana Engkau ajarkan dalam kehidupan kami, untuk memiliki kasih yang berasal daripada-Mu, untuk melakukan setiap perintah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Bapa, firman Tuhan yang sudah ditaburkan
tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu kami mohon Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu akan membuat tinggal tetap di hati dan pikiran kami. Bahkan Kau mampukan kami semua untuk dapat melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pelayanan hambanya Ibu Evangelis Metzger dan kehadiran jemaat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk kita perhatikan bersama, minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dan akan dilayani oleh Evangelis Reza. Kemudian ada ibadah remaja dan sekolah minggu, ya, sementara ibadah berlangsung bertempat di lobi hotel. Sekian pengumuman. Sebelum kita tutup, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mungkin ada jemaat Tuhan yang mau menyampaikan kebaikan Tuhan, mau menyampaikan kesan dalam doa syafaat. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi hamba-Mu Evangelis Metzger yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu di masa tuanya. Tuhan menggendong hidupnya. Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupannya. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati keluarga mereka. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Nama Tuhan boleh dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, pribadi lepas pribadi. Kami percaya tidak ada satupun yang Tuhan lewati pagi hari ini. Kami semua yang datang dengan beban berat akan pulang membawa kelengahan. Kami semua yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya saat kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menjamah setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu, GBI Anugerah ke dalam tangan-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati semua pengerja, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan berkati biarlah urapan yang baru, kuasa Tuhan menyertai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini. Jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, kota Makassar Tuhan, bahkan Sulawesi Selatan, Tuhan kirimkan untuk boleh sama-sama kami beribadah di tempat ini. Dan biarlah lewat ibadah ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin mereka dalam kelalaian mereka lupa beribadah. Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Engkau yang mampu membolak-balikan hati manusia. Tuhan jamah hati mereka Tuhan, biar mereka boleh kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Kami juga berdoa bagi persembahan umat-Mu pagi siang hari ini. Engkau memberkati korban syukur umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, dan Tuhan akan menjauhkan segala belalang-belalang pelahap. Dan kami percaya apa yang umat-Mu usahakan, apa yang umat-Mu kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tempat kami beribadah. Berkati tempat ini, berkati pemilik tempat ini, biar mereka juga boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Makassar. Tuhan memberkati kota Makassar dan sekitarnya, Sulawesi Selatan. Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah pemerintahan yang ada di kota ini Tuhan adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Berikan keamanan, perlindungan bagi kota kami. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan melindungi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua staf jajarannya. Tuhan memberikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan semua berasal daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari yang ada ke depan akan semakin jahat, tapi kami mau tetap berdoa bersatu hati bagi bangsa kami. Tuhan mencurahkan belas kasihan, Tuhan mencurahkan pertobatan atas bangsa kami, sehingga saat Tuhan datang di kali yang kedua, ada banyak jiwa-jiwa di bangsa kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
berkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun, atau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan